Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulil barakah sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya mereka lah orang-orang yang merugi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki maupun muslimah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kiram, saudara-saudaraku, bapak ibu, adik-adik, anak-anak yang insya Allah disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati, rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah di malam ini. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan. Yang kesehatan ini sangat mahal. Mudah-mudahan kesehatan yang diberi oleh Allah mampu kita gunakan semaksimal mungkin untuk ibadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin serta fadlnya Allah, kembali setiap malam Senin kita berkumpul, dikumpulkan Allah dalam rangka mendekatkan batin kita untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk sama-sama kita berzikir, memanggil, menyebut nama-nama Allah, sekaligus kita berdoa, bermunajat bersama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberikan izin oleh Allah lisannya untuk berzikir kepadanya, itulah nikmat yang sangat tinggi, nikmat yang sangat mahal di hadapan Allah subhanahu. Sebab ibu bapak, zikir ini adalah pelajaran atau ilmu yang paling tinggi. Kenapa zikrullah itu disebut pelajaran yang paling tinggi? Karena yang diingat, yang dipanggil, yang disebut langsung adalah Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang tinggi selain Allah. Maka kita patut bersyukur
Kita ini bukan profesor, bukan keturunan ningrat, bukan keturunan pejabat. Biasa-biasa baik, tapi luar biasanya kita diberikan kesempatan yang sangat mahal. Bagaimana menggunakan waktu, mengajak jiwa raga kita, menggunakan lisan suara kita untuk memanggil Zat Allah yang Maha Tinggi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Allah itu Masya Allah ya, saking hebatnya, saking luar biasanya, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Dialah Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah yang paling dekat dari urat nadi, urat leher kita. Dialah Allah yang mendengar dan melihat, sekaligus yang mengabulkan doa kita. Dialah Allah yang maha memberi keselamatan. Tidak ada satu makhluk yang mampu memberi keselamatan kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ada di dalam diri kita ini, kalau-galanya besar kecil adalah milik Allah. Tidak ada yang punya kita. Perhatikanlah, coba apa yang punya kita. Tidak ada. Uji kita punya banyak baju, mana ada. Sekarang yang dipakai cuma siko, borok pulau. Betul tak? Yang bagus ditinggal di lemari, padahal itu belum tentu dipakai. Kalau Allah datangkan api, ludes terbakar. Betul tak? Maka ibu-ibu, salah satu sunnah Rasulullah itu tatkala engkau masuk ke masjid, tatkala engkau ke majelis taklim, ya, gunakan pakaian terbaikmu, kata Rasulullah. Itu pesannya, ada hadisnya. Jadi syariat hakikat antara dua ini dalam Islam harus jalan. Yang pertama, syariat ya pakaian ini. Contoh, kita ke masjid kan jalan tuh. Ada tetangga kita, maaf, non muslim. Kalau kita pakaian yang terbaik, yang indah, yang bagus kita pakai, tentu di hadapan mereka, bolehlah ini orang Islam menghadap Allahnya, menghadap Tuhannya dengan pakaian yang terbaik. Contoh, lihat coba. Ini bukan kita pakai. Non muslim ke gereja, apa yang dipakai? Jas. Betul tak? Sepatu disemir, kekilat. Pakaian kemeja wangi. Ibu-ibunya ada yang pakai kebaya, ada yang pakai kain songket. Kenapa ditanya kok sebegitunya? Karena jawabannya menghadap kepada Tuhan Yesus bagi dia. Terserah keyakinan dia, tidak usah dibahas. Contoh ibu-ibu kalau menghadap kondangan pakaian yang buruk, apa yang bagus? Nah ini secara tidak sengaja, kadang kita ini kan tidak sadar, makanya harus disadarkan. Kadang lupa, makanya diingatkan esok-esok hari. Ini hadis Nabi. Tatkala kau menghadap kepada Tuhanmu yang menciptakan, Tuhan itu wujud loh, ada dia. Cuma gaib, sultanul gaib yang tidak bisa dijingok oleh kasat mata lahiriah kita. Gantiannya. Maka salah satu adab yang baik, sebab kita ini orang Islam diajarkan oleh Nabi kita, ilmu itu nomor 2. Yang pertama adalah adab. Ya. Maka pakaian yang terbaik coba pakai. Jangan disimpan di lemari, akhirnya pakai dimakan ayam, bolong pakaiannya. Sering aku punya baju itu banyak yang koyak, gigi tikus.
Oh, inilah sesuai kenapa Nabi nganjurkan pakai yang terbaik daripada akhirnya yang terbaik itu dimakan tikus. Kita mengenal Allah. Coba kamu diundang bupati atau Jokowi, coba banyak yang pakai baju apa coba? Yang terbaik pasti, bila perlu beli yang baru, betul tak? Nak ada presiden harus yang terbaik. Maka coba ayo kita hidupkan rasa kita, rasa menghadap kepada Allah secara syariat lahiriah, pakaianlah yang terbaik. Kalau kita menghargai Allah dengan menggunakan secara syariat pakaian yang terbaik, maka Allah akan menghargai kehidupan kita. Allah itu perlu dihargai loh, bukan sesama kita baik, ya. Karena Allah Jalla Jalalu Azimal Mu'azzam Karimal Mukarram. Itu yang pertama secara syariat. Secara hakikat, apa sih yang disebut pakaian yang terbaik? Tidak lain dan tidak bukan adalah pakaian ketakwaan. Pakaian apa, Bu? Pakaian takwa kita kenakan. Apakah pakaian takwa kita kenakan untuk menghadap kepada Allah? Hati yang ikhlas. Maka tatkala kita menghadap kepada Allah, baik dalam pelaksanaan sholat maupun sekarang kita mau berzikir kepada Allah, pakai hati yang ikhlas. Apa wujud hati yang ikhlas? Matanya melek, jiwanya bangkit, semangat, karena seakan-akan Allah ada di depan kita, melebihi dari Jokowi. Kalau kita menghadap Jokowi, mata sambil ngantuk, yakin diusir oleh Pol PP, betul? Kurang ajar kau nih kata Pol PP, ngadep Pak Presiden ngantuk, kira-kira mana itu? Apalagi Allah, hati yang ikhlas, jiwa yang kuat, yang penuh semangat karena mau berhadapan dengan Allah. Karena kita butuh nak berasan sangat banyak kepada Allah. Butuh Allah tak, Bu? Butuh Allah tak? Butuh niat apa butuh eca-eca? Kalau kita butuh dengan orang lain, yakin dari kata demi kata akan tertata. Jangan sampai salah ngomong, betul nggak? Kita perasaan duit 50.000 baik, Masya Allah, perasaan kita pecah menghadap hati, betul nggak? Oh cantiknya, kau bagusnya, jilbab kau beli di mana? Oh, nah, dipuji dulu dah, betul nggak? Kata-kata pun tertata dengan lemah lembut, ujung-ujungnya tak minjam dulu, berasan, betul nggak? Ada tak uang berasan dengan kasar? Tidak ada, mau gak ada dipinjam-pinjam. Atau sambil ini, sambil apa tadi? Ngantuk atau ini apa? Apa ini? Gila. Apa mabok? Nah, sama halnya kita menghadap kepada Allah. Tatkala kita sholat, tatkala kita berzikir kepada Allah. Maka kalau misalnya diajak dipimpin zikir bersuara, keluarkan suaranya. Bila perlu habiskan suara kita, tidak apa-apa. Habis suara kita di dalam menyebut nama Allah, barokah dunia maupun akhirat. Bukan habis teriak-teriak demo nyanyi tak karuan. Tidak apa-apa. Yakin tidak mau habis. Kalaupun habis kakek sejam 2 jam datang lagi suara itu. Ya. Artinya Allah Al-Basir, Allah melihat, Allah As-Sami mendengar suara kita, melihat jasad jiwa kita dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan. Bahasa lainnya adalah khusyuk. Maka istajib du'a'ana, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Bila perlu hadirkan rasa takut kalau tidak diterima, hadirkan rasa butuh ya Allah.
Aku butuh ampunanmu, aku butuh rezekimu, aku butuh keselamatanmu. Gunakan dengan kata-kata. Maka tidak ada syair-syair yang dikarang yang berupa pujian dan doa para alim ulama terdahulu yang bahasanya itu tidak halus. Dan semuanya halus, semuanya tertata. Ini buktinya. Kumpulan burda, doa, puji-pujian kepada Allah yang dikarang oleh para wali, para orang solih, alim ulama, semuanya bermakna halus, lembut, tertata dengan baik susunan bahasanya. Ya. Maka ayo, ini ilmu ya, ada. Jangan sampai kamu ya tadi jauh-jauh sudah datang, ninggalkan rumah, ninggalkan sinetron, ya, sampai ke sini zong. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Jadi pakaian terbaik secara syariat yang bagus, yang bersih, yang wangi, secara hakikat hati batin, pakaian takwa yang dipakai yaitu ikhlas, sabar, sungguh-sungguh, yakin, semangat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembelajaran kita, ya, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam rangka untuk mendekatkan batin kepada Allah. Kenapa main HP? Kecil dikit suaranya. Noah kecil dikit lah HP-nya lah suaranya. Atau main di belakang situ lah. Ya, kami nak ngaji dulu ya. Diceritakan dari Abdullah bin Mubarak bahwa pada suatu hari seorang pengemis datang kepadanya meminta sedikit makanan. Kebetulan pada hari itu Abdullah bin Mubarak tidak memiliki apa-apa. Ia hanya mempunyai 10 butir telur. Maka ia memerintahkan pelayannya agar memberikan telur itu kepada pengemis. Maka pelayannya memberikan 9 butir dan menyisakan 1 butir telur. Ketika menjelang maghrib, seorang telah datang lalu mengetuk pintu seraya berkata, "Terimalah bakul ini." Ketika Abdullah keluar dan mengambilnya, ia melihat bakul itu berisi telur. Lantas ia menghitungnya, ternyata jumlahnya 90 butir. Maka ia berkata kepada pembantunya, "Di manakah telur sisanya? Berapa yang kamu berikan kepada pengemis tadi?" Pembantunya menjawab, "Aku memberinya 9 butir telur dan aku menyisakannya 1 butir untuk berbuka." Maka Abdullah berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah berhutang 10 butir. Demikianlah muamalah mereka kepada Tuhannya. Mereka sangat yakin terhadap apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran maupun hadis. Mereka sama sekali tidak menyalahi Al-Quran dalam seluruh gerak dan diamnya, serta dalam mengambil dan memberinya. Mereka bekerja pada Tuhannya, mendapatkan untung. Maka mereka melihat bahwa pintu Allah selalu terbuka, kemudian mereka memasukinya." Ini kisah nyata ya, bukan cerita dongeng, Bu. Namanya Abdullah bin Mubarak. Didatangi seorang pengemis. Abdullah ini didatangi pengemis. Pengemis tadi minta apa? Telur. Berapa kok diinjuknya? Berapa galau-galau telur tadi? 10. Masya Allah. Ada tak uangnya zaman sekarang cak ini, Bu? Aku bayar jauh cak ini. Jauh. Jadi kalau ada duit 100.000, 90.000 dikasih ke pengemis, 10.000 ditinggalkan untuk beli mie supaya buka karena puasa Abdullah ini. Begitu dikasih 9 butir telur, datang seorang yang tidak dikenal membawa bakul. Ternyata bakulnya isinya 90 butir telur. Berapa kali lipat? 10. Itu memang dalam Al-Quran ada itu surat Al-Baqarah ayat 200 ke pucuk itu.
bahkan diganti oleh Allah sampai 700 kali. Beda iman uang zaman dulu, salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu dengan orang-orang sekarang ini, imannya bedanya dikit. Kalau mereka dikit-dikit sedekah, kalau kita dikit sedekah. Paham tak kira-kira? Dikit-dikit sedekah mereka itu. Kalau kita sedekahnya sedih, nah itu banyak bedanya. Ini kontan bu, Al-Quran. Ya. Ilmu hari ini kita kaji bahas. Jadi mereka itu tidak yakin kepada Al-Quran dan hadis. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, tak kala kau berdagang kepada Allah. Cuma kita ini tidak ya, betul tak? Iya. Aku yang tidak yakin, kalau ibu yakin. Amin ya kabar. Kami pernah dulu diajak umroh ke 5 negara itu. Kalau sekarang $3.500 kali 15.000 sekitar 45 juta. DP-nya harus mesti bayar 5 juta. Kami tidak punya duit. Ya tahu mana pegawai ustaz mana banyak duit. Akhirnya tiba-tiba dapatlah duit terkumpul 1 juta. Nah 1 juta ini kalau nak dibayar ke DP juga kurang 4 juta. Baru bayar DP loh. Begitu kami baca-baca buku, ternyata ini bukan berbicara ini ya, tapi berbicara fakta ya. Halo, kakek lagi ngaji ya. Jadi singkat cerita, ternyata tidak apa-apa kita berjaga dengan Allah loh, bukan soal ikhlas gak ikhlas ya. Janji Allah itu betul. Ternyata yang paling banyak balasannya itu tak kala kita bersedekah kepada alim ulama. Yang kedua di bawahnya bersedekah kepada kedua orang tua. Di bawahnya lagi bersedekah dengan adik-beradik. Di bawahnya lagi terus sampai ada tanya-tanya baru ke fakir miskin, yatim piatu yang agak dekat atau yang jauh. Itu ada urutan. Ternyata yang paling besar itu balasan yang dibalas oleh Allah tatkala kita bersedekah membantu perjuangan alim ulama. Karena alim ulama ini adalah pewaris para nabi. Ketika kita menyantuni membantu sama halnya dengan membantu Rasulullah. Ya kita nak bantu Rasulullah Nabi Muhammad sudah wafat. Siapa pelanjut pewarisnya? Al ulama warisatul anbiya, pewaris. Maka ibu-ibu ya kalau ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, salah satu ikhtiar ini sudah sangat banyak faktanya. Kamu ada rezeki, sisihkan, bantulah kiai kita, bantulah ulama-ulama kita yang menyiarkan agamanya Allah dengan ikhlas. Bantu. Yakin akan ada di antara anak keturunan kita diangkat oleh Allah. Imam Syafi'i itu bapaknya tidak pintar, bukan ulama. Bapaknya itu adalah seorang buruh tani, punya kebun, kapan setiap panen yang pertama diinjuknya adalah kiainya, gurunya. Baru dibagikan ke anaknya, baru dibagikan ke keluarganya, baru dibagikan ke tetangganya. Ternyata berkah daripada membantu alim ulama itu, anaknya diangkat oleh Allah. Itulah Imam Syafi'i umur 11 tahun hafal Quran. Maka singkat cerita, duit 1 juta ini tadi muncullah kepada eyang guru. Bismillah lah, daripada dibayar ke DP masih kurang 4 juta, yang bingung pula nak hari ini. Begitu aku unjuk bismillah 1 juta aku kasihkan Pak Kiai, seminggu dari situ dapatlah duit aku 5 juta. Perantara ceritanya waktu kuliah di Jawa ngajukan beasiswa 3 tahun yang lalu, baru keluar saat itu 5 juta pas.
Berarti 1 juta diganti oleh Allah 5 juta, bayarkan DP sisa 4 juta, masih tinggal 1 juta. Untung nggak? Dikit apa banyak untungnya? 5 kali lipat. Subhanallah. Ayo Bu, Pak, saudaraku, sisihkan. Jangan pula kita nak nurut Abdullah ini ya. Kalau kamu nak nurut Abdullah ini ya bagus, luar biasa ya. Cuman rasa-rasanya tidak mampu gitu ya. Nah, kalau dia 9 ya kita siko atau 2 jadilah. Jangan sampai yang golongan yang parah. Ada dia ngomong kedak-kedik. Nah, itu yang bahaya. Entah siapa be. Kita kan belajar hakikat nih. Siapapun yang datang itu adalah didatangkan oleh Allah. Dia berasal kepada kita, jangan ditolak. Seberapa sanggup kita njut, jangan mengecewakan. Karena kalau kita mengecewakannya, berarti kita mengecewakan Allah. Dia minjam duit 50, udah katik minta maaf baik, aku ada duit 5.000. Jadilah 5.000 dia untuk ongkos ojek dia balik. Jadilah. Itu ya pelajaran. Apalagi kamu sanggup seperti Abdullah bin Mubarak ini, punya 9-10 telur, 9 telur ninjuk. Kenapa? Karena Abdullah bin Mubarak ini pelayannya juga termasuk yakin kepada Allah. Tatkala kau memberi 1, maka aku akan memberimu 10, memberimu 70, memberimu 100 kali, sampailah 700 kali lipat. Ini bab tentang sedekah kita kaji ya. Oke, bab-bab berikutnya. Dan bab sedekah ini kalau kita tidak mulai dari sekarang ini, tidak dimulai dari kondisi kita yang serba terbatas ini, yakin tatkala kita lagi banyak duit lupa. Dari sekarang inilah, dari kecil, dari miskin inilah kita senang. Insya Allah begitu berduit tidak sombong. Betul enggak? Sekarang Pak. Ini pengalaman. Apalagi kalau cerita beliau ini ya yang dulu kita, Pak, Masya Allah. Duit tinggal 50.000, anak 2 kecil-kecil beli susu, ada uang datang minta ngemis. Akhirnya 50.000 ini dijuk ke galau-galau. Ini 2 laki bini, bininya ya namanya sama wae, siapa? Oh, mana kalau mau jadi galau? Itu anak kita lebih semua mana? Kira-kira. Tapi tidak. Bismillah lah, Allah ada. Allah sebaik-baik pembalas. Cerita ini kami dapat waktu ngaji di Jogja. Beliau langsung cerita. Akhirnya duit 50.000 ini Bismillah dikasihkan. Gak sampai 5 menit datanglah satu truk susu anaknya dijual oleh uang. Modal cuma 50, tapi kan keimanan ini nggak bisa dimudik. Ini berkaitan dengan keyakinan. Nah, maka bagaimana tugas kita mengupgrade, menaikkan, menambah keyakinan kita kepada Allah? 1, banyak-banyaklah kita sholat sunnah. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sholatlah kamu, banyak-banyak berzikirlah kamu, sampai kamu menemukan satu titik keyakinan. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita sholat 8 rakaat, sholat 10 rakaat, 12 rakaat, 16 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat untuk menumbuhkan keyakinan kita. Karena kita tidak tahu disuruh sholat 40 rakaat, bisa jadi begitu di 38 rakaat di situ Allah kirimkan keyakinan sehingga kita yakin. Kita tidak takut mati saat itu, kita tidak takut miskin saat itu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu menemukan keyakinan kepada Allah. Maka tadi diajak sholat 4 rakaat. Di rumah ulangi. Mumpung badan sehat, Bu, Pak. Sebab lagi ada masa sakit. Kalau sakit itu lemah, jangan kena 3 rakaat, 4 rakaat baik berat. Maka mumpung badan masih muda-muda ini kan 40 rakaat antam. 100 rakaat cukup.
Sebab tidak ada ceritanya para nabi, para soleh, para wali itu sholat sunatnya dikit, tidak ada. Sampai Rasulullah diceritakan sampai sholat kakinya apa bengkak? Karena lama sholatnya. Kita ini lama sudah tidak sholat, itu baik beda. Rasulullah dikit-dikit sholat, kita sholatnya sedikit. Mudah-mudahan tidak nanti di sini jauh penyakit itu. Amin. Ya itu Pak Bu. Namanya kita jamaah at-talqin. At-talqin itu artinya ingat kepada Allah. Salah satu usaha ingat kepada Allah adalah dengan sholat. As-sholatu li dzikri. Sholat itu adalah untuk ingat kepada Allah. Nah, ini saja sekadar wawasan dan pandangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada panjang sedikit ya, karena ini sudah akhir tahun ya. Bulan depan atau minggu depan kita sudah berada di tahun baru kalau sampai umurnya. Mari selanjutnya kita siapkan hati batin suaranya, kita semangat hadirkan rasa khusyuk kita kepada Allah. Semoga di malam detik dan saat ini menjelang detik-detik tahun akhir tahun, awal tahun baru, doa-doa cita-cita kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarikal karim ya ilahi ya Allah ya azza wa jalla wa hidayatil haqqi rahmanir rahim wa bi syafaati rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil wujud imami salama imami baraka wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in liridha illa